saya coba buka kembali apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala pada waktu-waktu yang lalu, ya. Jadi Injil Matius 21 ini dalam susunan tabernakel dia terkena percikan darah di depan peti perjanjian. Ya. Saudara yang suka mencatat waktu-waktu lalu mungkin bisa melihat kembali catatannya ya. Nah, itu adalah berbicara tentang penyucian. Ya. Penyucian atau pengampunan dosa. Berbicara mengenai berikan hidup kita untuk disucikan, ya. Meskipun mungkin melalui hal-hal yang kecil, melalui perkara-perkara yang kecil. Ya, memang Tuhan bekerja itu tidak langsung dari hal-hal yang besar ya. Dia mulai dari perkara-perkara yang kecil. Dan penyucian itu tidak sekaligus ya, tetapi bertahap. Tidak sekaligus hal-hal yang besar yang kemudian yang mungkin akan sulit dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Penyucian dilakukan bertahap ya. Intinya yang penting adalah bagaimana anak-anak Tuhan, bagaimana kita mengejar kekudusan, mengejar penyucian tersebut. Berusaha dengan apa yang ada pada diri kita, melalui kemurahan, melalui pertolongan Tuhan, untuk kita berjalan dalam kebenaran. Sebelum kita nanti kembali ke Matius, kita baca lebih dahulu Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Pasal yang ke-12 ya, ayat yang ke-12. Di sana dituliskan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Ya, bisa dikatakan berusahalah hidup damai, bukan dikatakan harus ya. Lihat, kalau harus seringkali kemudian itu menjadi secara nggak langsung jadi beban. Tapi berusaha artinya ada upaya dari diri kita. Ya, meskipun pada ujungnya juga akhirnya adalah damai sejahtera yang kita lakukan atau yang kita alami. Ya. Karena Tuhan tahu bahwa kita penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Itu sebabnya tadi ada proses penyucian, ada proses pengampunan dosa. Ya, berusaha mungkin melalui hal-hal yang kecil. Ya, misalnya mungkin sudah disakitin, entah itu melalui perkataan atau itu melalui perbuatan, ya. Tetapi berusaha. Dan minta Tuhan beri kekuatan. Tadi katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, seringkali juga kita mungkin mendengar atau kesaksian atau bahkan mungkin cerita melihat Tuhan atau mungkin melihat penampakan Tuhan dan sebagainya. Tapi ternyata dilihat kehidupannya penuh dengan kejahatan. Apa kira-kira mungkin? Rasanya tidak mungkin. Karena firman Tuhan mengatakan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita minta Tuhan kekuatan, karena Tuhanlah yang berkuasa memberikan damai, bahkan damai sejahtera bagi kita semua.
Kita baca Injil Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24. Ya, Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Tuhanlah sumber damai sejahtera itu. Kemudian kita baca lagi di Injil Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara dikasih Tuhan, minta Tuhan beri kekuatan ya untuk kita dapat berusaha hidup damai dengan semua orang. Karena dialah yang memberikan damai sejahtera itu. Ya. Yang bahkan dikatakan tadi yang tidak diberikan oleh dunia. Ya. Beda ya. Kalau damai sejahtera dari Tuhan itu damai yang katakanlah tidak ada pamrih. Beda mungkin. Ya, kalau dunia yang berikan. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan setiap hal kita selesaikan dengan cara kita. Tetapi mari kita bawa pada Tuhan, biar firman Tuhan itu yang kemudian menyelesaikan lewat damai sejahtera, meskipun mungkin tidak langsung, tidak otomatis segera ya, ada proses. Ya. Kita bawa setiap pergumulan kita atau tantangan kita pada Tuhan, pada firman Tuhan, biar firman Tuhan itu yang akan menyelesaikan. Firman Tuhan itu yang akan memberikan jawaban. Ya. Sebagaimana apa? Sebagaimana proses penyucian, dia juga bekerja tahap demi tahap ya. Proses penyucian juga bekerja, demikian juga perkara-perkara yang mungkin kita hadapi itu juga akan Tuhan selesaikan tahap demi tahap. Sebagaimana proses penyucian. Dimulai dari apa? Kita mungkin ya pada waktu itu kita suka sering melihat gambar kemah tabernakel ya. Di situ dari pintu halaman, kemudian masuk ke korban bakaran, kemudian terus meningkat sampai akhirnya pada percikan darah di depan peti perjanjian. Itu ada di dalam ruangan suci ya, ruangan maha suci. Sebagai proses pengampunan. Jadi saudara dikasih Tuhan, penyucian itu bertahap. Ya, tidak ujuk-ujuk langsung sempurna. Kita coba baca sebagaimana biji gandum, ya, sebentar. Firman Tuhan mengatakan biji gandum kalau dia tidak hancur, ya, dia tidak akan tumbuh dan mengalami proses bahkan berbuah. Demikian juga kehidupan itu. Kehidupan itu kalau dia tidak mengalami hancur, mati, dia tidak akan tumbuh dan menghasilkan buah.
Kita baca kembali lagi ke Matius pasal yang ke-21 sebagaimana tadi saya sampaikan. Matius 21 ayat yang ke-28, kita mulai. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Sudah dikasih Tuhan, yang penting di sini, di dalam perikop tadi, dalam ayat tadi dikatakan, yang penting di sini adalah siapa yang melakukan kehendak Bapa. Ya. Memang ada beberapa di terjemahan dalam bahasa Inggris katanya anak yang kedua atau yang pertama ya, itu tidak jadi soal bagi kita, ya. Di sini yang penting adalah siapa yang melakukan kehendak Bapa. Disitulah pokok inti yang Tuhan tekankan. Karena disitulah ada jaminan keselamatan. Yaitu setiap kehidupan yang melakukan kehendak Bapa. Kalau istilah anak-anak sekarang atau orang sekarang, mungkin pernah sering dengar ya, omdo. Apa itu? Omong doang, tapi tidak mengerjakan. Ya. Bagi Tuhan, justru yang mengerjakan itu yang penting. Ya. Karena di sana ada janji keselamatan. Bahkan firman Tuhan pada ayat lain mengatakan, orang yang berseru Tuhan, 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 ternyata dia tidak ada keselamatan. Kenapa? Karena apa? Karena yang dilakukan justru malah kejahatan. Ya. Kita sering baca ayat itu ya. Kita coba baca kembali Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7. Matius pasal ke-7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ini intinya ya. Siapa yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga? Bukan yang teriak-teriak, yang memanggil-manggil, bukan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang yang berseru-seru justru Tuhan ketemukan melakukan kejahatan ternyata. Jadi bukan orang yang, ya kalau sekarang bukan hanya orang yang omdo ya, bukan omong doang. Tapi siapa yang melakukan kehendak Bapa? Bukan mereka yang berseru-seru atas nama Tuhan, tetapi ternyata pembuat kejahatan. Ya. Dari ayat tersebut kita katakan, ya berarti bukan asal bekerja ya. Yang Tuhan kehendaki itu adalah apa? Sebagaimana tadi kita baca di Injil Matius 21 adalah
melakukan kehendak Bapa. Apa melakukan kehendak Bapa itu? Bekerja di ladang anggurnya. Ini yang benar. Ya. Percuma kita melakukan hal-hal yang lain dan sebagainya, kalau ternyata itu tidak berada dalam kebun anggur. Akan sia-sia. Meskipun tadi seperti dikatakan, mengusir setan demi namamu dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ternyata diketemukan tidak dalam kebun anggur. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan kehendaki adalah bekerja di ladang anggurnya. Itu yang Tuhan maksudkan, melakukan kehendak Bapa. Kita tidak usah malu jika harus menyampaikan perkataan yang benar. Ya. Injil. Suratan 2 Timotius. Suratan 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang kedua. Dua Timotius pasal yang kedua ayat 2 Timotius pasal kedua maksud saya ya. Ayat yang ke 19. Ya. Ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ya. Jadi menyebut nama Tuhan tidak asal menyebut begitu aja. Ya. Percuma menyebut nama Tuhan atau nama Tuhan kalau ternyata kemudian tidak meninggalkan kejahatan. Itu sebabnya tadi di dalam Injil Matius tadi dikatakan pembuat kejahatan. Karena dia tidak meninggalkan kejahatan. Sebaliknya di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius, dalam suratnya dikatakan tadi, dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Ya jangan heran kalau kemudian memanggil-manggil nama Tuhan, ternyata Tuhan tidak kenal. Karena Tuhan mengenal. Siapa yang dikenal Tuhan? Dia yang menanggalkan kejahatan. Ayat selanjutnya, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Tidak sengaja saudara ya, tadi Sangkot mengatakan, bentuklah hidupku untuk dijadikan alatnya. Kalau tidak salah kata-kata tadi itu. Sama sekali saya tidak mempersiapkan kok mencocok-cocok, bukan sama sekali. Ya. Saya hanya digerakkan untuk menyampaikan ini, ternyata pujian itu sudah lebih dahulu ditentukan ya. Artinya apa saudara? Ya, Tuhan bekerja di dalam setiap karya-karyanya. Dalam rumah yang besar, saya coba ayat 21 ya. Ayat 20 saya ulang. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, ya, disucikan setiap kehidupan itu, dipandang layak untuk dipakai
tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Disediakan untuk pekerjaan yang mulia. Jika setiap orang itu dia menyucikan dari hal-hal yang jahat. Ayat 22, sebab itu, ya ini ya, menanggalkan hal-hal yang jahat. Apa itu? Kemudian kita lanjutkan di ayat 22. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru pada Tuhan dengan hati yang murni. Ya. Berseru pada Tuhan dengan hati yang murni itu adalah jika kehidupan itu menanggalkan kejahatan-kejahatannya. Ayat 23, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Ya kita hindari hal yang menimbulkan pertengkaran. Selisih paham atau salah beda pendapat, tidak usah kemudian dibawa terus masuk dalam hati sehingga akhirnya timbul pertengkaran perselisihan. Sedangkan ayat 24, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Ya. Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Ya. Itu yang Tuhan masukkan tadi, bekerja di ladangnya. Menyampaikan kebenaran. Ya. Ayat 26, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Pada kehendak iblis, kehendak setan. Sementara yang Tuhan kehendaki, siapa yang melakukan kehendak Bapa? Jadi makanya tadi di Injil Matius katakan, berseru-seru ternyata diketemukan melakukan kejahatan. Tuhan tidak mengenal. Saudara yang dikasihi Tuhan, penyucian itu dikerjakan untuk nantinya kehidupan itu dipakai oleh Tuhan. Dan itu sebabnya kalau penyucian itu bekerja, kita jangan tawar hati, jangan ragu-ragu, ya. Dan kalau jika Tuhan menghendaki untuk pergi ke kebun anggur, ya itu bukan berarti tanpa tujuan, tanpa alasan ya. Karena ada sasarannya. Sasaran akhirnya itu adalah masuk ke pesta nikah anak domba. Kalau kita kembali lagi tadi ke Injil Matius, pasal yang 21, ya. Matius 21, ini kenapa Matius sebut-sebut terus ya? Jangan-jangan Matius harus jadi berkat juga ya. Ya, ya Matius, ya kalau kita kembali, ya. Jadi kenapa Tuhan menghendaki kita pergi ke kebun anggur, ladang anggur tadi dimakan tadi ya? Bukan tanpa maksud, ya. Sebab karena ada sasaran akhir yaitu masuk ke pesta kawin anak domba. Karena setelah Injil Matius tadi bicara mengenai percikan ya, percikan darah di depan peti perjanjian. Kemudian kita lompat berlanjut ke Injil Matius pasal 22, itu bercerita tentang perumpamaan tentang perjamuan kawin. Jadi ini sasarannya sebenarnya. Masuk ke pesta kawin. Ya. Kita baca coba ya, Matius pasal yang ke-22. Ayat 1 mulai. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga sama seperti seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anak laki-lakinya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tapi orang-orang itu tidak mau datang.
Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah disediakan, lembu jantan dan ternak di peliharaanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Itu sebenarnya sasarannya. Ya. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya itu, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimanakah engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sana akan terdapat tatap dan ketak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Pakaian, kita berbicara pakaian, pesta, itulah pakaian kesucian. Ya. Kita baca kembali juga Wahyu pasal yang ke-16, Wahyu pasal ke-19. Wahyu pasal yang ke-19. Ya. Ayat yang ke-6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatannya benar dari orang-orang kudus. Ya. Perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Maka tadi kenapa dikatakan tidak berpakaian pesta? Tidak masuk. Ya. Kemudian harus keluar kembali. Perbuatannya benar dari orang-orang kudus, yang orang-orang yang telah mengalami proses penyucian. Ya. Jadi jika Injil Matius tadi yang pasal 21 tadi itu bicara tentang 7 percikan darah depan tabut perjanjian, itu menunjuk pada sebenarnya, menunjuk pada sengsara sebagai proses penyucian yang akan dialami oleh gereja Tuhan untuk pada akhirnya mencapai kesempurnaan sebagai mempelai wanita dari Tuhan Yesus yang menjadi mempelai prianya. Itu saudara-saudara yang Tuhan kehendaki bagi kita. Ya, melakukan kehendaknya, menyampaikan kebenaran. Ya. Kita tadi sudah baca di Injil, di suratan 2 Timotius tadi itu ya, apa saja. Ya. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan. Ya. Ada sasaran yang akan kita capai. Jikalau kita hidup dalam kehendak Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Saya tidak panjangkan, cukup sekian. Saya undang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita nyanyikan pujian dari buku nyanyian Pesalo nomor 120.
120 dari buku Nyanyian Pesalo. Allahku, tahirkanlah hatiku. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya undang berdiri. Allah, tahirkanlah hati. Biarlah ini menjadi seruan kita bersama. Terima kasih dan terima kasih atas firman-Mu hari ini yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, untuk mengingatkan pada kami semuanya ini Tuhan, bagaimana kami harus menjaga hidup kami, bagaimana kami harus menyelaraskan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami untuk sebisa-bisanya sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami semuanya ini Tuhan dapat memuliakan keagungan dan kebesaran kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Pakai kami semuanya ini Tuhan, di kebesaran kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dan terima kasih. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami yang dalam keadaan lemah tubuh, Engkau yang menopang, yang memberi kekuatan, Engkau yang tahu Tuhan, apa yang sudah diperbuat oleh hamba-Mu, apa yang sudah disaksikan oleh hamba-Mu ini Tuhan, semuanya Tuhan, bagi keagungan dan kebesaran kemuliaan nama-Mu. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan, berikanlah kemurahan-Mu Tuhan untuk Bapak Gembala kami, supaya apabila boleh dapat menyampaikan firman-Mu lagi untuk mendidik kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dan terima kasih. Engkau sucikan seluruh ruangan di tempat ini Tuhan, terlebih Engkau sucikan ruangan hati kami ya Tuhan, supaya firman-Mu yang sudah disampaikan tadi Engkau taruh di dalam hati kami, di dalam hidup kami, dan kami dapat menghayati, mengamalkan, dan melakukan perbuatan kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami Tuhan, mohon Engkau tambahkan iman percaya kami kepada kebesaran dan keagungan dan kemuliaan-Mu, supaya kuasa misteri apa yang terkandung di dalam perjamuan kudus ini menjadi jawaban di dalam setiap tantangan pergumulan hidup kami masing-masing. Karena kami tahu kuasa korban tubuh dan darah-Mu ini Tuhan adalah penyucian bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dan terima kasih. Kami terima tubuh dan darah-Mu di dalam kuasa nama-Mu, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Ya, sebentar nanti perjamuan dibagikan, kita nyanyikan pujian ini ya, 120. Allahku, tahirkanlah hatiku.
mengadakan perjamuan kudus. Kita akan dengarkan, kita angkat tubuh Tuhan tinggi di atas kepala kita. Kita akan dengarkan pembacaan firman terlebih dahulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama. Kita angkat cawan tinggi atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum sama-sama tubuh Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus. Dan mohon pendeta muda Suncasmono untuk berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau telah mati di kayu salib, tetapi Engkau bangkit kembali Tuhan, dan naik ke surga. Engkau hidup kekal adanya sampai pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas lawatan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Kami yang percaya kepada Engkau Tuhan, berilah kasih setia-Mu itu Tuhan, supaya dalam kehidupan kami senantiasa berharap kepada Engkau Tuhan. Yang teristimewa Engkau telah menyiapkan ladang gandum bagi kami ya Tuhan, yang sudah matang dan siap dituai Tuhan. Tetapi sebenarnya banyak yang belum sempat untuk menuai Tuhan. Tetapi Engkau berikan waktu kepada kami Tuhan, supaya tiap-tiap kami Tuhan berkesempatan untuk menuai Tuhan, mendapatkan hasil dari firman-Mu, hasil dari ladang gandum-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, supaya kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Engkau telah memberikan firman-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu saudara kami ya Tuhan, Pendeta Muda Eko Marentoro Tuhan, Kau pakai Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tak lupa kami juga tidak henti-hentinya berharap kepada Engkau Tuhan. Kau melawat juga hamba-Mu Bapak Gembala kami, orang tua rohani kami Tuhan, yang sedang lemah tubuh ini ya Tuhan. Kau berikan kasih-Mu Tuhan. Berilah kesempatan kepada orang tua kami ini ya Tuhan, untuk berbuat yang lebih baik dalam hidupnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau juga menjaga keluarga, menjaga Ibu Gembala kami, menjaga juga Rodia di Shanghai, David, Ella, Daryl, bahkan pengerja-pengerja Tuhan, Pri dan Seta Tuhan, Kau pakai semua Tuhan, dan Kau pakai kami semua Tuhan, untuk dapat memohon kepada Engkau Tuhan. Berilah kemurahan-Mu kepada hamba-Mu ini ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami serta ucapan syukur. Haleluya. Amin.